Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Afal Setiawan. Saya berasal dari kelas 10 akuntansi 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi rangkuman pelajaran IPA materi tentang perubahan kimia dan bumi dengan antariksa. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat sehingga menghasilkan zat baru dengan sifat dan komposisi yang berbeda. Perubahan kimia juga disebut dengan reaksi kimia. Perubahan kimia terbagi punya contoh sebagai berikut. Perubahan warna. Perubahan warna memiliki contoh, yakni perubahan warna pada kertas lakmus. Kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan asam akan berubah menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah saat dicelupkan ke dalam larutan basah akan berubah menjadi biru. Kedua, terbentuknya gas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan kimia. Gas yang terbentuk bisa berupa gelembung atau gas yang terlihat dan bisa memiliki bau dan atau warna yang khas. Contohnya, pembakaran sampah yang dilakukan di ruangan terbuka dengan jumlah udara terbatas akan menghasilkan gas karbon monoksida dan padat arang karbon. Yang ketiga, pembentukan endapan, yakni hasil dari reaksi kimia yang menghasilkan partikel padat yang terpisah dari larutan. Endapan terbentuk ketika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Contohnya, endapan air sada yang terbentuk ketika air meresap melalui endapan batu kapur atau gipsum. Endapan ini terjadi karena air sada mengandung ion kalsium dan magnesium yang larut dalam air. Lalu terdapat perubahan suhu. Perubahan suhu merupakan salah satu ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan suhu biasanya terjadi karena adanya perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Perubahan suhu pada reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm, yakni reaksi yang menghasilkan energi panas. Yang kedua, reaksi endoterm, yakni reaksi yang memerlukan energi panas. Baiklah, masuk pada materi selanjutnya, yakni bumi dan antariksa. Saya akan memulainya dengan membahas tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan planet, meteor, dan lain-lain, yang merupakan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Berikut teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama, terdapat teori nebula, yakni teori yang menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari awan gas yang berotasi dan berkumpul menjadi gumpalan padat yang terjadi akibat gaya gravitasi. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan disempurnakan oleh Pierre de Laplace. Yang kedua merupakan teori planetesimal, yang merupakan teori menjelaskan bagaimana tata surya dan planet-planet terbentuk. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Teori planetesimal menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari proses berikut. Dimulai dari gas bermassa besar dan bintang-bintang lain berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari dan bertabrakan, yang menjadi gumpalan kabut berbentuk pilin atau spiral yang terdiri dari butiran material yang disebut planetesimal. Ketiga, teori pasang surut. Teori ini menyatakan bahwa planet tidak terbentuk dari pecahan kecil gas yang membentuk planetesimal akibat pasang naik matahari,
tetapi langsung terbentuk dari massa asli yang ditarik oleh bintang lain yang melewati matahari. Teori ini juga dikenal dengan teori pasang surut. Lalu ada teori bintang kembar. Teori yang menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bintang besar yang kembar dan kemudian meledak. Salah satu bintang meledak dan menghasilkan debu-debu yang kemudian membentuk planet-planet. Bintang lain yang tidak meledak menjadi matahari. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Raymond Arthur Littleton, seorang ilmuwan kebangsaan Inggris. Lalu terdapat teori awan debu, yang merupakan teori menjelaskan asal-usul terbentuknya tata surya dari awan debu yang berputar dan membentuk matahari dan planet. Teori ini dikemukakan oleh Charles Frederick von Weizsäcker dan Gerald Peter Cooper. Berikut ini teori proses terbentuknya tata surya menurut teori awan debu. Kabut gas yang tersebar tipis di angkasa mengalami penempatan atau pengumbalan karena gaya tarik antar molekul. Dan kabut yang berputar secara tidak beraturan lama-kelamaan menjadi perlahan dan berputar sehingga menjadi padat dan pipih. Sekian uraian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.